Sebenarnya seberapa besar peluang Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta mendatang? Seberapa kuat juga Ridwan Kamil jika akan menantang Anies yang masih merajai Jakarta? Akan saya bahas bersama dengan pengamat politik Khairul Umam dan Waketum Gerindra Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat Selamat sore, sore, Mbak. Baik. Selamat sore, Bang Habib. Pak Umam. Selamat sore. Selamat sore. Eh, Mas Umam, saya mau ke Mas Umam terlebih dahulu nih sebelum ke Gerindra karena tadi sebelumnya kita sudah mendengar apa pernyataan dari Mas Habib ya. Sebenarnya kalau peluangnya Anies seperti apa di DKI dan juga peluangnya Ridwan Kamil seperti apa di DKI, Mas Umam? Iya, kalau bicara tentang konteks peluang, tentu Anies memiliki basis yang cukup memadai untuk tampil secara kompetitif. Anies Baswedan tetap dihitung sebagai petahana di pemerintahan daerah DKI Jakarta, dan di saat yang sama dia juga memiliki basis elektabilitas yang relatif terjaga. Memang di Pilpres 2024 yang lalu, Anies berada di posisi kedua, runner up. Tetapi gap kemenangan antara Pak Prabowo dan Mas Anies relatif cukup kompetitif di Jakarta. Dan itu bisa menjadi baseline yang cukup baik untuk maju di pilkada yang akan datang. Yang menjadi tantangan dari Anies adalah bagaimana kemudian memastikan threshold 20% itu bisa terpenuhi. Karena harus dihitung dengan cermat dari partai mana saja yang akan memberikan dukungan. Kalau misal kemudian PKS misalnya bersama PDIP bisa melebur menjadi satu dengan kepentingan yang sama, memiliki common interest yang sama dalam konteks ini, misalnya karena berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar pemenang pemilu 2024, maka bisa saja hal itu kemudian menciptakan kekuatan yang cukup masif. Ingat, PKS ada 18 kursi, kemudian PDIP ada sekitar 15 kursi, dan itu menjadi bekal yang baik secara kompetitif. Kalau misal kemudian ditambah dengan PKP atau Nasdem, barangkali akan jauh lebih kompetitif lagi. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana kemudian memastikan itu terjadi. Karena ada gap segregasi secara ideologis antara PKS dan PDIP, di mana kalau misal kemudian dijadikan satu, bisa saja justru mengalami degradasi dari basis pemilih loyal masing-masing. Nah, di sisi lain, Pak Ridwan Kamil memiliki daya tarik yang berbeda. Ridwan Kamil relatif tidak memiliki resistensi ideologis dengan partai-partai tertentu, dengan gerbong kekuatan politik tertentu, sehingga kemudian dia bisa menempatkan diri di tengah. Nah, dalam konteks ini, ada beberapa kalkulasi yang lain. Kalau misal kemudian Kim, Koalisi Indonesia Maju, betul-betul solid, bisa tampil secara kompak untuk menghadirkan satu nama Ridwan Kamil, tentu cukup kompetitif. Dan besar kemungkinan presiden terpilih, the new elected president, Pak Prabowo, tidak akan melepaskan otoritas kekuasaan di Jakarta kepada pihak yang berpotensi menjadi challenger atau menjadi penantang kompetitor di pemilu yang akan datang. Maka ini akan dijaga dengan baik. Dan basis sosial yang lainnya, kalau kita lihat dari demografi masyarakat DKI Jakarta, didominasi oleh masyarakat Jawa di angka 35%, kemudian masyarakat Betawi di angka sekitar 27%, dan yang ketiga adalah masyarakat Sunda di antara 15 sampai 16%. Kalau misal kemudian Ridwan Kamil maju, apalagi kalau bergandengan dengan sosok seperti Gibran misalnya, dalam konteks Kaisang misalnya, bisa saja itu ada pertemuan secara sosioantropologis yang kemudian bisa menjadi bekal yang cukup kompetitif di pilkada DKI Jakarta yang akan datang. Mas Umam, itu artinya hitung-hitungan Gerindra bahwa yang mampu bersaing dengan Anies Baswedan adalah Ridwan Kamil sudah sangat tepat. Kalau di atas kertas, rasa-rasanya itu yang disebutkan oleh Bang Habib tadi cukup relevan dan kontekstual. Karena dari ukuran survei elektabilitas juga, Kang Ridwan Kamil juga memiliki basis elektabilitas yang terjaga dan cukup memadai. Yang kemudian perlu dihitung adalah apakah kemudian PDIP akan betul-betul kemudian melebur menjadi satu karena memiliki pertarungan yang sengit, common enemy yang kolektif, maka kemudian apakah betul akan berada di kubu Anies Baswedan. Karena sejarah politik DKI Jakarta selama pasca reformasi menegaskan PDIP tidak pernah menjadi makmum. PDIP selalu menjadi imam dalam konteks penguatan dan juga pembentukan koalisi di DKI Jakarta. Nah, ini yang harus dihitung. Kalau misal kemudian Anies maju,
Lalu siapa representasi dari PDIP? Baik, Apakah PDIP mau berada di posisi kedua? Kalau baik, PDIP mau berada di posisi kedua, apakah PKS menerima memberikan tiket golden tiketnya dalam konteks ini baik Mas cek Umam. kosongnya kepada pasangan itu? Itu yang kemudian harus dihitung betul. Baik, baik Mas Umam, saya mau ke Mas Habib. Mas Habib, ya menurut catatan kertas tadi di atas kertas, menurut Mas Umam sudah tepat sebenarnya untuk menggandeng Ridwan Kamil. Sejauh ini, apakah benar Gerindra sudah solid untuk mengusung Ridwan Kamil dan bagaimana komunikasi dengan Golkar terkait hal ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan ya bahwa masyarakat Jakarta punya hitung-hitungan tersendiri terkait kepemiluan kepala daerah dibandingkan dengan elit ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Umar itu elit. Kalau saya harus sampaikan di Jakarta itu masyarakat itu yang paling rasional, mungkin yang paling rasional di seluruh Indonesia. Sehingga ya tantangan besar bagi setiap incumbent yang tidak bisa dianggap tidak memenuhi 100% ekspektasi masyarakat untuk maju kembali. Mereka benar-benar mencermati, misalnya dulu program apa yang disampaikan, apakah DP 0%, apakah OKOC, atau macam-macam. Nanti akan dinilai oleh masyarakat, gitu kan ya, tepat atau tidak, terpenuhi atau tidak. Nah, ini yang akan menjadi persoalan bagi setiap incumbent ya, dalam hal ini Pak Anies ketika akan maju kembali. Kenapa kita bilang Pak Ridwan Kamil kemarin kan ya? Karena memang yang cukup menguat adalah Pak Ridwan Kamil. Sebenarnya sosok baru yang punya karakter manapun ya, kalau ada sosok baru kemudian punya karakter, menurut saya semua berpeluang untuk melawan Pak Anies ya, berpeluang menang jika berhadapan dengan Pak Anies. Apalagi kalau sosok itu adalah Ridwan Kamil. Ya, kita tahu Pak Ridwan Kamil ini kan memimpin daerah yang relatif memiliki kemiripan dengan Jakarta. Wali kota Bandung 2 kali, kan kota besar ya, kota besar ketiga mungkin di Indonesia. Lalu gubernur Jawa Barat ya sekali. Nah ini karakteristik daerahnya mirip dengan Jakarta. Dan karena beliau adalah tokoh nasional, beliau juga begitu dikenal cukup dekat oleh masyarakat Jakarta. Sehingga dalam konteks sosialisasi ya, memperkenalkan personal brandingnya tidak sulit bagi Ridwan Kamil ya. Nah, soal apakah sudah diajukan atau belum sampai saat ini, para ketua umum partai politik, termasuk Pak Prabowo, terus menggodok nama ini. Ya, karena memang Partai Gerindra tidak bisa mengajukan sendiri calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Harus berkoalisi, dan koalisi yang terdekat, ya karena komunikasi yang sudah berjalan dengan baik adalah koalisi Indonesia Maju kemarin. Tetapi ya kami tidak tertutup kemungkinan menjalin koalisi dengan partai-partai lain di luar partai koalisi Indonesia Maju. Baik, apakah itu artinya jika nanti Ridwan Kamil ini akan disetujui bersama dengan koalisi, entah siapa nanti wakilnya harus dari Gerindra atau tidak, Mas Habib? Ya secara manusiawi ya tentu kami berharap kader kami bisa mendampingi atau menjadi kepala daerah ataupun calon kepala daerah dalam setiap provinsi. Ya apalagi di provinsi sepenting Jakarta ini. Tapi memang tidak bisa ya kami memaksakan diri juga apabila ada ya kesepakatan para calon para ketum nanti misalnya mengusung misalnya Pak Ridwan Kamil atau tokoh-tokoh lainnya, dan calon wakil gubernurnya dihitung misalnya lebih berpeluang mengusung kader partai lain, saya pikir Pak Prabowo pada akhirnya bisa memutuskan ya. Sejauh ini komunikasi dengan Golkar seperti apa, Mas Habib? Oh bagus sekali kalau komunikasi dengan Partai Golkar ya. Kita kan kalau dengan Partai Golkar ini kan tidak hanya bicara soal Jakarta ya, tidak hanya bicara untuk pilkada ya, juga bicara untuk bagaimana 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang ke depan. Jadi persahabatan Golkar ini kan sudah terbina lama dan akan terus kami pertahankan. Kami terbiasa mendukung kader-kader Partai Golkar di beberapa. Partai Golkar sering sekali mendukung kader-kader kami. Atau bahkan kami sering juga terlibat dalam koalisi di berbagai daerah.
Baik, tadi Mas Umam sempat menyinggung nama Kaesang. Mungkinkah Kaesang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil, Mas Habib? Ya, menurut saya buka cukup kemungkinan ya Pak Kaisang maju ya mendampingi Ridwan Kamil. Pak Kaisang kan putranya Pak Jokowi ya, tentu representasi dari etnik Jawa yang jumlahnya cukup besar. Dan kalau saya ingat, saya kan terlibat dalam pemenangan Pak Jokowi tahun 2012 ya. Masyarakat Jawa yang yang berasal dari Jawa dan bersuku Jawa di Jakarta itu aspirasi politik itu mengikuti kampung halaman gitu loh. Jadi memang loyalitasnya cukup kental untuk memilih karakter tokoh yang kurang lebih sama. Nah ini kalau bisa misalnya Pak Ridwan Kamil ya kan disebut mewakili etnik Sunda, Pak Kaisang etnik Jawa, saya pikir cukup kuat jadinya dalam konteks itu. Baik, Mas Umam ini kan masih atur-atur pion nih. Jika nanti memang RK yang dimajukan menjadi calon gubernurnya lalu berpasangan dengan Kaisang, Anies ini harus berpasangan dengan siapa agar permainannya nanti selevel, Mas Umam? Ya, ini yang menjadi tantangan serius bagi Mas Anies. Karena Mas Anies sendiri bukan menjadi representasi dari partai, maka umumnya upaya untuk menghadirkan negosiasi kompromi dalam konteks pembentukan koalisi, partai selalu mematok untuk menempatkan kader terbaiknya, at least atau setidak-tidaknya menjadi wakil. Yang menjadi tantangan utama adalah ketika kemudian Mas Anies tetap di posisi independen non partai, maka kemudian akan ada kontestasi di antara partai-partai untuk memperebutkan posisi wakil gubernur tersebut. Mulai dari itu PDIP, ataukah PKS, ataukah dari partai yang lain seperti PKB, ataukah seperti Nasdem. Nah, situasi ini yang tampaknya harus dicermati betul. Kalau misal kemudian idealnya, kalau misal kemudian Mas Anies misalnya bisa meyakinkan PKS dengan kekuatan suara dan juga kursi sekitar 18 kursi di DKI Jakarta, lalu kemudian serta PDIP mau membuka ruang seluas-luasnya untuk kemudian melebur menjadi satu kekuatan dengan menempatkan posisi sebagai wakil gubernur, maka itu akan sangat kompetitif. Kalau misal kemudian konsisten PKB kemudian Nasdem memberikan dukungan, maka akumulasinya bisa mencapai sekitar hampir 30%. Nah, ini yang kemudian harus dilihat karena ini sifatnya di atas kertas. Karena negosiasi kompromi itu menjadi kunci. Dan kalau misal kemudian tidak menjadi entitas partai, tentu tidak mudah untuk membangun 20% threshold yang tadi disyaratkan dalam undang-undang. Mas Umam, apakah nama-nama besar seperti RK, Anies, Kaisang, Ahok ini sudah mulai mengerucut atau mungkin nanti di akhir akan ada nama baru yang tiba-tiba mengejutkan? Iya, salah satu kuncinya adalah PDIP dan tentu juga PKS sendiri. Saya tidak begitu yakin apakah kemudian dengan koalisi perubahan kemarin di Pilpres 2024, apakah kemudian PKS akan serta-merta dengan senang hati merelakan 18 kursi dukungannya kepada Mas Anies? Ataukah ada negosiasi? Karena simulasi dan juga statement dari PKS sendiri berharap ada kader terbaiknya. Kalau misal PKS punya tingkat kepercayaan diri yang sedang sangat tinggi-tingginya di DKI Jakarta, maka besar kemungkinan akan mengusung kader terbaiknya. Nah, di sisi lain, kita masih mencermati apakah PDIP dalam konteks ini juga akan sama. Ingat, sejarah pasca reformasi PDIP tidak pernah menjadi makmum di DKI Jakarta. Dia selalu menjadi imam. Kalau misal kemudian di level 2024 dia harus menurunkan egonya, maka itu akan menjadi titik kemunduran dalam konteks catatan sejarah demokrasi di Jakarta. Nah, kalau misal kemudian itu tidak terjadi, maka besar kemungkinan PDIP akan berinisiatif untuk mengajukan satu nama tersendiri. Apakah itu kader terbaik dalam konteks ini Pak Andika Perkasa, kemudian Ibu Mensos sekarang, kemudian kader-kader terbaik yang sifatnya penunjukan atau penugasan dari Ketua Umum PDIP. Ini yang masih menjadi misteri. Di dalam konteks ini, koalisi di Indonesia Maju misalnya, dengan menghadirkan Ridwan Kamil relatif cukup solid. Tetapi di sisi lain, finalisasi koalisi dari sisi Mas Anies masih cukup berhitung secara ketat dan masih menghitung bagaimana kemudian pergerakan dari PDIP ke depan. Baik Mas Umam. Mas Habib, ini artinya Gerindra sudah solid ya akan mengusung dan mendukung Ridwan Kamil untuk menjadi calon gubernur di kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Konfirmasi terakhir Mas Habib. Ya, keputusannya nanti akan dibuat oleh para ketua umum partai politik. Baik.
Baik, kita nanti keputusannya ya. Terima kasih Bang Ahmad, Ya. politik Khairul Umum dan juga Waketum Gerindra Ya, Habibur Mas Umar. Rohman telah bergabung bersama kami sore hari ini Baik. di CNN Indonesia.